gibah yang dibolehkan. Ih, meni aratoh kieu. Sumringah. Oh, ada yang boleh. Sebelum kita membahas yang boleh itu apa, kita lihat dasar ayatnya. Surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. Jadi Bu, manusia itu kan suka menilai. Benar gak sih? Pernah gak terbersit di pikiran Anda gitu ya? Di pikiran Anda. Baju Pak Am jika baju, ya mah contoh. Ya. Di hati dan pikiran Anda nggak keluar, tapi Anda, baju Pak Am kayak taplak meja. Nusi mama. Ya, teka luar eta omongan teh. Bukan, itu tidak dihukumi. Alhamdulillah. Ya, akan dalam hati dan pikiran, ya kan? Gitu. Tidak, iya mah saya ingin cerita, mau menjelaskan ayat ini, gitu. Ya, cuma dina hati, gitu. Nih, kalau di luar mah istri tadi gini, ayo mama. Di imah mah dicarekan. Di pikiran Anda. Padahal boleh jadi di mall dituntun, di rumah gak dituntun. Ya. Karena ada yang di mall dituntun, di rumah dijongklokeun. Ada kan? Nah, Anda teh kepikir gini, di depan orang ini ka istri teh ini kayak sayang. Di imah mah dimarahin. Tapi itu di otak Anda, di otak saya, di pikiran saya. Itu belum kena hukum. Allah tidak menyukai, tapi ingat, walaupun tidak punya hukum, istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Gitu, aku udah suudon. Ya. Kayak tadi, di pikiran Anda, baju Paan kayak taplak meja. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya. Jadi artinya istighfar. Tetap kudu istighfar. Tapi belum kena hukum sebenarnya. La yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. Ani. Baju si Pak Am. Nah ini nama apa? Mulai al-jahro. Diomongkan. Setuju enggak? Kayak taplak meja. Urang teh tadi dina hate gitu. Nah, dosa teh eta. Udah jadi dosa itu. Ya. Tapi illa man zulima, kecuali orang yang dizolimi. Gitu. Orang yang dizolimi. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau kita membicarakan, ya mengutuk Israel karena perbuatan mereka, daeta mah membela orang yang dizolimi. Atau misalnya gini, ya kan gitu. Pak Am diajak bisnisnya sama Kang Aan, iya. Jangan, aku juga ditipu. Iya mah contoh Ustaz, contoh. Nah, itu boleh. Karena saya pernah dizolimi sama dia. Jangan sampai dia menzolimi Anda. Paham? Nah, makanya Islam itu mengajari kamu tidak boleh. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara belak-belakan begitu. Kecuali kalau dizolimi. Kamu nolong orang. Ya muntah diomongin kasihan nih. Bisa tertipu. Ya gitu. Teteh dilamar ku Pak Wahyu, iya, entong. Nah gitu, playboy. Oh ya, Pak Wahyu. Tapi bukan Wahyu ini. Pak Wahyu ini dari mana?
Bukan. Emang Wahyu Ciamis. Jadi Anda bilang, teteh aku mah kamu ya dilamar oleh siapapun nggak masalah. Aku teh korbannya Wahyu. Kenapa gitu? Gini-gini. Kan diomongin tah kelakuan Wahyu teh. Ya. Tapi kan zulima. Paham Bu? Nah makanya dari ayat itu para ulama membuat rumus. 6 kondisi gibah yang dibolehkan. 6 kondisi gibah dibolehkan. 1, dalam persidangan. Dalam persidangan. Itu boleh. Ya. Misalnya, saya dipanggil sebagai saksi. Saya bercerita tentang keburukan si fulan yang akan diputuskan oleh hakim. Boleh. Paham Bu? Jadi pertama untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan persidangan. Bu, kalau sidang perceraian itu suka ada saksi. Ya. Misalnya ibu punya teman. Sering ibu teh lihat ininya memar ya. Hidung pernah bengkak kan gitu. Giginya patah. Ya. Kunaon kamu? Suami aku tehnya kalau lagi baik. Tapi kalau lagi marah nih. Jadi sering KDRT. Kata Anda teh, kamu atuh visum ke dokter sok. Ya, biar jadi bukti kan gitu. Visum tah ke dokter bahwa memang terjadi misalnya gigi patah, mata memar karena pukulan gitu. Nah, lalu Anda sebagai temannya dipanggil sama hakim. Ya. Ibu sudah berapa lama kenal dengan Ibu Bunga? Udah 6 tahun Pak Hakim, itu teman anak saya di sekolah sama-sama ngantar TK. Benar Bu? Ya, Ibu Bunga tuh, oh iya beberapa kali Pak Hakim saya lihat ini. Jadi Anda menceritakan ya bahwa memang suaminya itu, nah itu bukan gibah. Paham Bu? Artinya boleh gitu gibah di situ. 2, ya, melaporkan pelanggaran hukum. Ya. Saya datang melaporkan pelanggaran hukum. Kang Aan ini Kapolres. Cocok kan kalau jadi Kapolres? Kapolres. Saya datang, ya, lapor komandan. Ya. Di RW saya, tiap malam minggu suka ada mabok-mabokan. Suka ada judi di rumah nomor sekian. Ya. Nggak boleh kata Kang Aan teh. Aam teh ustad gibah kamu. Kan dia tahu saya teh ustad. Kamu teh nggak tahu dalilnya. Gibah itu haram. Saya lawan. Ini mah boleh. Jadi kita boleh gibah untuk melaporkan sebuah pelanggaran. Nah, 3. Meminta fatwa atau berkonsultasi kepada profesional. Meminta fatwa atau konsultasi kepada profesional itu seperti psikolog, dokter, ya, gitu. Kalau meminta fatwa mah seperti ke ulama gitu, ya. Misalnya, saya bilang Ustadz Aan, saya minta solusi, ya. Kan harusnya saya teh dapat warisan. Tapi sampai sekarang itu warisan belum dibagi. Tapi saya dan adik-adik rela. Hanya ibu saya sampai sekarang belum membagikan warisan. Dosa ente Ustadz. Nah,
Jadi saya menceritakan siapa? Ibu saya yang belum membagikan kata usada ante. Itu kamu dan adik-adik rela. Ya rela. Ya sudah atuh tenanau. Nah, tapi kan saya kudu ngomongin ibu saya. Paham Bu? Itu namanya meminta atau konsul kepada profesional. Gitu. Begini dok, suami saya teh seringkali sesek. Nih. Tapi dibawa ke dokter nggak mau. Ya. Apa yang harus saya lakukan untuk minimal tanpa sepengetahuannya saya kasih obat dok. Anda ngomongin siapa? Aibnya kan? Nih kan aib. Gitu kan. Tapi si suaminya teh nggak mau dibawa ke dokter. Akhirnya diceritakan sama istrinya ke dokter. Itu namanya apa? Konsultasi kepada boleh. Ya. Nah, dan tidak ada dokter gini, ibu kan suka ngaji. Kenapa ibu menceritakan gibah suami ibu? Itu kan aib ibu. Balik dari Anda teh. Jadi kita bercerita kepada profesional, ke psikolog gitu kan. Anda teh udah rumah tangga 20 tahun tapi kenapa ya? Ngobrol sama suami teh selalu mengalami kegagalan gitu loh. Gagal teh nyara rambung. Ah iya mah kudu ngobrol deh jeung psikolog. Nah, lalu Anda cerita gini. Jadi ibu saat berumah tangga tahun berapa Bu? Tahun segini. Ibu rumah tangga itu dinikahkan oleh orang tua atau pilihan? Pilihan, Pak. Itu. Ibu sayang, justru sayang. Tapi dok, nah bla cerita. Anda cerita kan? Menceritakan suami Anda. Tapi niatnya memang mencari solusi. Dan para ulama mengatakan kalau kamu ngomong tentang orang lain dan tahu dia itu tidak punya kapasitas, itu bisa jadi gibah. Paham Bu? Ustadz Aan teh bukan dokter. Kapolres. Jadi Ustadz Aan teh bukan dokter tapi Kapolres. Tapi saya ngomongkan penyakit istri saya. Komandan. Lapor komandan. Istri saya komandan. Tapi ngomongin penyakitnya. Maka itu jadi apa? Karena dia Kapolres. Paham? Jadi gini, awas ibu kudu hati-hati. Aku ngomong ini ke profesional, ke mufti atau apa? Atau cuma ngomong gitu saja. Kalau yang Anda ajak ngomong itu, dia bukan ahli pada bidangnya, dipastikan itu jadi gibah. Gitu. Paham? Awas, ada kudu jelas Anda masuk. Karena kamu ngomongkan, ya orang mah ke profesional. Profesional naon teman Anda. Dokter lain, psikolog lain, ustadz lain. Sesama orang yang menderita sama Anda. Kalau curhat, sharing, ya sekali lagi sharing dalam arti kita tahu bahwa dia bisa jaga amanah. Dan ibu tidak detil menceritakan aib, cuma menceritakan masalahnya. Ya. Nah, yang keempat, ya. Mengingatkan agar terhindar dari kejahatan. Mengingatkan agar terhindar dari kejahatan, baik personal ataupun lembaga. Ya. Misalnya gini, kamu mau umroh, jangan dengan travel itu kapok orang terlantar. Ya. Ya. Aku juga sampai dari Madinah itu ya, jamaah grup aku pulang nate beli tiket masing-masing. Terlantar. Jangan pakai travel itu lagi. Pakai aja Percikan Iman Tour and Travel. Tamat top. Boleh gitu. Jadi Anda menceritakan travel yang pernah nipu Anda. Ya.
Matak Bu, hati-hati kalau ngasih rekomendasi teh kudu yang benar. Ya. Misalnya percikan iman dari tahun 2005, sekarang 2000, seberapa tahun tah? Enggak mungkin kita mempertaruhkan nama 18 tahun yang kita bangun, kemudian jamaah terlantar gitu. Enggak mungkin. Tapi travel no kakara 3 bulan kan gitu. Dia mah 1 tahun, 2 tahun, enggak ada beban kan. Ditutup sama pemerintah, enggak ditutup. Entak Anda teh kalau ngasih rekomendasi travel, kudu yang benar. Bukan apa-apa. Kudu yang benar-benar fix. Kumaha tah kalau teman Anda teh diterlantarkan. Dan itu teh banyak kejadian. Dicabut itu izinnya. Tapi dia nggak ada beban. Wong baru keluarnya juga. Baru 1 tahun, 2 tahun. Dicabut izinnya. Ya sudah. Kalau kita 18 tahun. Kasarnya mendingan rugi. Daripada 18 tahun reputasi kita hancur. Nah gitu loh. Paham Bu? Jadi gini. Termasuk mengingatkan, termasuk mengingatkan tadi, ya. Saya misalnya pernah ditipu oleh seseorang dalam bisnis. Kamu mau bisnis dengan si fulan? Aku itu persis kayak gitu, ya. Aku teh dijanjikan untungnya sekian persen. Aku udah ngemodal 50 juta. 3 bulan mah bener, aku teh dapat bagi hasil. Kak dia 50 juta aku teh, lewat. Jangan deh. Nah, berarti boleh. Itu gibah kan? Tapi mengingatkan publik agar terhindar dari kejahatan personal, perorangan, atau lembaga. Yang kelima, ya, kita boleh gibah dalam kondisi di mana pihak tertentu melakukan kejahatan. Jadi pihak tertentu melakukan kejahatan. Saya diperas oleh Pak Engkon. Datang ke Kapolres. Komandan, lapor. Nah, jadi saya sering lapor. Ya, gitu. Ya ada babaturan atau Kapolres. Nah, jadi kan selalu siap. Dia mah gitu, siap. Laksanakan. Nah, jadi seperti gini, melaporkan korupsi. Tapi jadi dalam kondisi di mana pihak tertentu melakukan kejahatan. Sama kita dilaporkan kejahatan. Ya. Jadi melaporkan korupsi, melaporkan pemerasan, ya. Melaporkan manipulasi, itu bukan gibah. Bukan. Itu boleh. Yang keenam, ya. Menandai seseorang dengan kekurangan fisiknya. Bu, saya ingin tanya. Menandai seseorang dengan kekurangan fisiknya. Atau fisik yang khasnya. Kayak begini Bu. Yang namanya gibah itu apa kemarin? Dzikruka akhoka fima yakrahu. Kamu membicarakan orang dan orang itu gak suka. Ya kan? Gitu. Misalnya saya menyebut nama. Sebut saja namanya Abdullah. Pokoknya nanti ketemu sama Abdullah. Abdullah nu mana? Maaf ya, itu yang jalannya itu Parual Pareol. Ya, jalannya oleng. Jadi mun jalannya teh oleng, tak Abdullah eta. Pokoknya khas dah dia mah. Paham Bu? Nah gitu. Pokoknya kamu di terminal nanti temuin namanya Abdullah. Abdullah mana? Pokoknya pitak lah zaman teh pitak. Pitak teh opat. Pitak. Dia mah pitak tapi tara pakai topi. Sekalinya pakai topi pasti bodas topina. Gitu. Nah, jadi kan kita menceritakan, menandai. Ya, paham Bu? Nah, tapi tentu bagusnya, maaf ya, itu yang, gitu. Maaf ya, yang, gitu. Ya, ciri khasnya Bu, ciri khas yang
positif, maksudnya yang menyenangkan gitu, ya itu mah tidak perlu khawatir. Kan saya bilang, ngomongin kebaikan bukan gibah. Ya. Pokoknya kamu ketemu di terminal tuh, cari aja namanya Pak Agus. Agus mana? Pokoknya badannya teh keker, halus ya pokoknya majiga tentara. Padahal main nama Hansip. Ya tentara kan, tapi Hansip. Tegap, pokoknya badannya halus, jangkung. Pokoknya jangkung 175-an, badannya tegap, bahkan gitu. Wah, abri ge eleh kumaneh nama. Body mah, kan pangkat maneh no eleh. Gitu. Nah, jadi kan sisi positif mah tidak disebut gibah, ya. Pokoknya kamu temuin di kampus, cari yang namanya bunga. Nu mana? Pokoknya nu kulitna halus juga bae susi. Nah, itu kan bukan gibah ya, teman, ada jelas kebagusannya. Makanya menandai seseorang dengan kekurangan fisiknya. Karena kalau bicara kekurangan itu kan suatu yang tidak disukai, paham? Nah, tapi kita benar-benar tidak bermaksud menghinakan. Makanya suka punten ya, maaf ya, yang gini gitu. Ya. Oke, itu 6 kondisi saudara-saudara di mana tidak disebut sebagai gibah. Dalam sidang perkara, dalam melaporkan pelanggaran atau keonaran ya, melaporkan keonaran, meminta fatwa kepada ulama atau kepada profesional ya kan gitu. Terus mengingatkan publik agar terhindar dari kejahatan perorangan atau lembaga. Lalu melaporkan di mana ada kejahatan secara terang-terangan ya. Terus menandai seorang dengan kekurangan fisiknya tapi tidak bermaksud menghinakannya. Itu gibah yang dibolehkan.